Sebelumnya, kita sudah membahas kenapa motor-motor Honda, khususnya yang di tahun 2020 ke atas, kenapa bisa kebelah dua. Videonya yang ini ya, jika kalian mau menonton. Honda saat ini lagi menjadi buah bibir banget nih, karena rangkanya yang bisa kebelah dua. Dan tentu saja ini adalah hal yang merugikan konsumen. Karena selain merugikan material, Honda juga merugikan keselamatan dari pengguna motor tersebut. Misalnya gini nih, jika ada pengguna motor Honda lagi ngebut di kecepatan 80 km per jam, terus ngehajar lubang yang cukup dalam, terus tiba-tiba rangkanya patah, ini bisa sangat berbahaya sekali kan? Bukan motornya aja yang bisa patah, orangnya bisa juga ikutan patah. Dan ini jangan sampai ada kejadian, karena kasihan konsumennya. Dan yang sudah kita semua tahu, motor Honda yang kebelah dua ini adalah motor yang diproduksi mulai tahun 2019, yang mana motor-motor tersebut menggunakan rangka ESAF. Sebelum lebih jauh, di video sebelumnya saya belum menjelaskan apa itu ESAF. ESAF merupakan rangka yang dibuat para insinyur Honda menggunakan proses produksi pres serta pengelasan laser. Strukturnya dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas saat gerak menikung, sehingga sepeda motor mudah dikendarai, ringan dan nyaman saat bermanuver. Dan tentu aja dengan teknologi yang ada, rangka baru ini menggantikan model sasis sebelumnya, yaitu yang berjenis pipa semacam tubular. Dan menurut AHM, terdapat 34 komponen yang dihilangkan dalam membuat rangka ESAF. Dengan demikian, bentuk rangka ESAF ini terlihat lebih simpel ketimbang model sebelumnya. Dan juga AHM mengklaim bobotnya lebih ringan 8% daripada rangka reguler. Namun uniknya nih, ketika rangka ini keluar, ESAF diklaim memiliki daya tahan lebih baik karena perusahaan merancangnya menggunakan bahan baku steel atau baja. Pertanyaannya, kenapa Honda tiba-tiba merubah model rangkanya? Yang pertama tentu aja untuk menekan kos, karena yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada 34 bagian dihilangkan untuk membuat rangka ESAF. Kemudian yang kedua, Honda mengejar bobot agar motornya lebih irit. Sebenarnya ide awalnya memang sangat bagus, tapi pertanyaannya kenapa bisa karatan dan bisa terbelah dua? Dan karena masalah ini sudah begitu besar, akhirnya banyak media yang mencari tahu masalahnya masing-masing dengan bertanya kepada sumbernya masing-masing. Saya akhirnya menemukan jawaban yang cukup masuk akal di website motorplusonline.com. Di website tersebut dijelaskan kenapa ini bisa terjadi. Dan perihal hal ini sudah diteliti oleh bidang metalurgi dari ITB, Bambang Widianto. Metalurgi adalah salah satu bidang ilmu dan teknik bahan yang mempelajari tentang perilaku fisika dan kimia dari unsur-unsur logam, senyawa-senyawanya antar logam, dan paduan-paduan logam yang disebut alloy atau lakur. Bambang Widianto di website Motor Plus Online mengungkapkan, jadi salah satu masalahnya di pengecetannya. Kalau pengecetannya baik, tidak akan ada kerusakan. Selain itu, proses manufaktur perlu dikontrol dengan baik juga. Menurutnya, rangka motor sebenarnya nggak akan sampai karat apalagi keropos kalau prosedurnya baik. Pengecetan sebenarnya simple, tapi memerlukan prosedur yang baik. Bambang juga menambahkan, dalam proses pengelasan pada rangka juga harus diawasi oleh orang tersertifikasi. Ada SOP-nya, disupervisor oleh coating engineer. Menggunakan cat paling mahal sekalipun tetap bisa membuat rangka rusak kalau prosedurnya tidak baik. Jadi jika dilihat dari pembicaraannya tersebut, beliau mempertanyakan kualitas pengecatannya sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Baik lagi nih, bagaimana caranya Honda bisa memantau produksinya karena mereka terlalu over penjualannya? Ingat ya, Honda per tahunnya bisa menjual motor hampir 3 juta unit, yang berarti rata-rata per bulan Honda memproduksi 250.000 unit motor, dan per harinya kurang lebih 8.300 unit jika Sabtu Minggu masuk, yang berarti jika Sabtu Minggu libur 11.300 unit per hari harus diproduksi. Pertanyaannya, apakah Honda bisa memantau produksiannya? Saya pribadi mungkin bisa menjawab tidak. Buktinya mana? Ya lihat aja yang kropos dan kebelah dua. Itu adalah buktinya. Aduh, saya malu ceritanya. Mungkin Honda membuat prototipe awal, kemudian lambat laut prosedurnya makin kendor alias sudah nggak terkontrol, karena dirasa semua berjalan baik-baik aja. Dan untuk menyikapi hal tersebut, AHM akhirnya buka suara nih untuk menyikapi kasus ini. Menurut Direktur Pemasaran Astra Honda Motor, pihaknya berjanji menuntaskan kasus tersebut dengan mengutamakan keselamatan para pelanggannya. Menurut dia, perusahaan bakal memberikan informasi lebih lanjut terkait hasil dari investigasi tersebut. Dengan respon Honda seperti itu, apakah akan ada recall? Oh, belum tentu. Kalau emang ini ada kesalahan dari Honda, saya yakin Honda berani melakukan recall. Karena secara harfiah, Honda nggak mau kehilangan kepercayaan konsumen yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun lamanya di Indonesia.
Dan selain untuk membangun kepercayaan lagi, Honda emang harus melakukan recall sih. Karena YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ikut menyoroti kasus rangka e-SAF yang kropos. Namun untuk melakukan recall harus memenuhi 2 syarat. Pertama, voluntary recall oleh pabrikan atau industri karena adanya cacat produk yang baru diketahui setelah produk dipasarkan. Yang kedua, mandatory recall oleh otoritas keselamatan transportasi terkait aspek keselamatan karena banyaknya laporan terjadi kecelakaan produk sejenis. Kemudian, menurut data IC atau Industri Sepeda Motor Indonesia, dari tahun 2020 hingga saat ini, motor Honda yang menggunakan rangka e-SAF tercatat kurang lebih 9,8 juta unit. Dan angka ini belum termasuk varian Honda Vario 160. Waduh. Intinya gara-gara mau hemat dan membuat e-SAF, Honda kacau balau saat ini. Pertanyaan utamanya adalah, rangka e-SAF sudah dikeluarkan dari tahun 2019. Kenapa baru heboh sekarang? Gini nih, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika prototipe awal motor yang menggunakan rangka e-SAF pada tahun 2019, kemungkinan aman karena sekali lagi nih, proses pembuatannya masih dalam tahap awal dan semuanya masih dilihatin banget. Dan mungkin masih dikerjakan secara manual. Kemudian karena dirasa berhasil dan penjualan Honda terus menaik nih, beberapa bulan mungkin tahun, yaitu di tahun 2020-an, mungkin karena Covid atau teknologi Honda emang canggih, semua pengerjaan pembuatan rangka e-SAF dilakukan oleh robot alias mesin. Dan level operatornya juga di-upgrade oleh Honda ke high skill level. Dengan demikian, prosesnya tidak akan terpantau dengan baik lagi di mata manusia. Motor yang menggunakan rangka e-SAF di awal-awal adalah Honda Genio, dan Honda Genio aman dari masalah ini karena sekali lagi belum menggunakan robot. Ya, walaupun tidak ada salahnya menggunakan robot untuk membuat suatu produksian, tapi seharusnya QC-nya juga harus dipertahankan aja sih. Tapi siapa yang bisa QC manual 11.000 unit per harinya? Butuh berapa banyak sumber daya manusia? Jadi siapa yang salah? Konsumen yang terlalu memuja Honda sehingga Honda overload permintaan, atau Hondanya yang lalai dalam produksiannya? Ya, apapun pemikiran kalian, semoga masalah ini cepat selesai. Dan buat kalian yang mempunyai motor rangka e-SAF, jika sudah ada recall secara resmi dari Honda, buru-buru dah ya ganti rangkanya. Walaupun harus nunggu sampai seminggu, mengingat ini kayak ganti motor, nggak apa-apa, tungguin aja, nggak usah pakai ngomel-ngomel. Kita harus menghargai tanggung jawab Honda ke konsumennya. Ya udah. Dan saya yakin sekali Honda akan melakukan recall. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.